Bingung nyari kamera PSC yang fiturnya lengkap? Cobain aja dua kamera ini. Jadi, hari ini Bang El mau bandingin dua kamera PSC dari brand terkenal. Mereka tuh harga secondnya mirip-mirip ya, beda tipis. Yang penasaran sama harganya, tonton sampai habis ya. Jadi, kamera yang mau dibahas yaitu Canon R10 dan Sony A6600. Pertama, dua kamera ini sama-sama memiliki sensor APS-C 24 megapiksel. Walaupun kalau ngeliat bodi kameranya, Canon R10 lebih besar, kenyataannya pas dipegang ternyata lebih berat Sony A6600 loh. Dari segi tombol mirip-mirip, dua-duanya punya banyak tombol custom. Bodi kamera Sony A6600 sudah weather shield, kalau Canon R10 belum. Layarnya Canon R10 udah flip screen, bisa diputar segala arah. Kalau Sony dia tilt screen dan flip ke atas saja. Untuk kedua kamera ini, sama-sama punya satu slot SD card. Port juga lengkap di kedua kamera ini. Bisa colok audio karena port mikrofon. Bisa charging pakai USB-C juga. Tapi di Sony A6600, dia udah colokan headphone, jadi bisa monitoring audio saat rekam video. Menu di Canon lebih mudah digunakan dan enaknya, layarnya udah touchscreen. Kalau di Sony, dia menunya udah lumayan enak. Tapi masih manual ganti settingan pakai tombol. Touchscreen-nya hanya untuk touch focus. Canon R10 menggunakan mount RF atau RFS. Jadi bisa dipasang ke lensa Canon seri RF terbaru. Bisa juga kalau mau pakai adapter biar bisa pakai lensa Canon DSLR-nya. Untuk Sony pakai E-mount. Jadi bisa pakai lensa Sony E atau Sony FE. Bisa juga pakai lensa third party yang bagus kayak Sigma atau Viltrox. Cukup dulu ya bahas bodi bagian luarnya. Sekarang kita lanjut ke spek dan fiturnya. Untuk dipakai foto, dua-duanya bagus karena memiliki resolusi tinggi. Dan juga autofokusnya cepat. Udah pasti enak deh buat ngambil momen. Kalau buat warna foto yang dihasilkan, ini sih masuk ke selera pribadi dan tergantung juga pilihan lensa kalian. Dua-duanya punya color science yang bagus, walaupun foto Canon warnanya lebih jadi ya. Kalau Sony harus diedit sedikit dulu. Kalau mau foto momen cepat, dua-duanya punya FPS tinggi untuk birdshot-nya. Kalau di Sony bisa sampai 11 fps, sedangkan Canon R10 lebih tinggi di 23 fps. Dijamin nih, gak ketinggalan momen pas foto. Dan autofocus kedua kamera ini gak usah diragukan lagi deh. Untuk tracking muka, dua-duanya cepat dan akurat banget. Untuk fitur videonya, Canon R10 punya maksimal di 4K 60 fps, tapi nge-crop. Kalau di Sony A6600, dia maksimal rekam 4K di 30 fps. Enaknya di Sony, udah ada lock profile sampai S-Log 3 yang ngebuat kamu lebih leluasa dalam color grading. Kalau di Canon R10, dia nggak ada fitur lock profile-nya. Tapi uniknya, Canon ini punya fitur True HDR PQ. Untuk slow motion, sama-sama bisa di resolusi Full HD maksimal di 120 fps. Kemampuan low light, pas Bang El coba sih, Sony tetap lebih bagus ya. Terus juga Sony A6600 dilengkapi IBIS supaya hasil video kamu lebih stabil. Di Canon R10 gak ada fitur IBIS-nya, tapi di lensanya ada stabilizernya. Baterai yang dipakai Sony A6600 itu seri NP-FZ100 yang punya ketahanan baterai awet seperti pada kamera Sony full frame terbaru. Sedangkan di Canon R10 masih memakai baterai Canon LP-E17 yang gak terlalu awet. Nah, buat yang penasaran, ini beberapa hasil foto dan video dari kedua kamera ini. Jadi, kamu lebih suka yang mana? Komen di bawah ya. Kira-kira dua kamera ini lebih cocok buat siapa sih? Menurut Bang El, kalau Canon R10 cocok buat penggunaan kasual karena bodinya enteng, layarnya udah touchscreen, dan interface-nya lebih gampang digunain.
Buat para konten kreator baru juga pastinya oke banget. Kalau Sony A6600 cocok juga dipakai konten. Tapi Bang El lebih nyaranin buat pakai untuk kebutuhan kerjaan, kayak wedding atau bikin video gitu. Dan sebenarnya kalau disuruh pilih yang mana, Bang El bakal pilih Sony dong. Udah pasti karena Bang El anaknya tuh Sony banget. Dan setelah dicoba, Bang El lebih nyaman pakai Sony karena fitur videonya lengkap dan bagus. Berapa sih Bang harga secondnya? Untuk Canon R10 ini dijual dengan harga 16,5. Itu pun udah dapet lensa kitnya. Kalau Sony A6600 harganya 17,5. Itu pun body only. Kalau tertarik langsung aja kontak WA yang ada di deskripsi atau kunjungi marketplace Elora Kamera ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Elora ya. See you. Lalu untuk kedua kamera ini sama-sama punya slot satu SD card slot. Ada fitur IBIS-nya. Tapi untuk lensa, cobain aja fitur kamera ini. Sekali lagi, bisa.